Development of Integrated Farming System in Upland Areas atau Upland Project merupakan suatu proyek yang terintegrasi dalam semua sektor melalui tahapan yang telah disepakati. Salah satu tahapan Upland Project adalah pembangunan infrastruktur. Demikian halnya di Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah di Indonesia yang menerima proyek tersebut, juga telah membangun sejumlah infrastruktur pendukung pertanian pada kawasan kelompok tani penerima manfaat di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sembalun, Suela, dan Wanasaba. Pada tahun 2022, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian fasilitasi Upland Project dilaksanakan di 23 kelompok dengan 24 paket kegiatan. Bentuk infrastruktur yang dibangun seperti bendungan, perpipaan untuk irigasi, sumur air dangkal, terasering, dan jalan usaha tani. Masing-masing kelompok tani mendapatkan bantuan dana pembangunan infrastruktur pertanian sesuai dengan kebutuhannya. Untuk kegiatan pembangunan infrastruktur ini sudah kita mulai pada semester pertama. Itu proses administrasi dan segala macam. Dan posisi sampai dengan saat ini seluruhnya sudah 100%. Jadi begini, terkait dengan anggaran ini tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lokasi. Tidak dibangun seluruh embung misalnya, tidak. Seluruh jalan usaha tani tidak. Jadi di mana lokasi yang mereka sangat butuhkan itu yang kita bangun. Dan sistem pembangunannya dengan menggunakan swakelola. Jadi keterlibatan kelompok tani yang kita persiapkan itu secara aktif, secara penuh kita libatkan. Nah, untuk kegiatan fisik sendiri kami di 2022 ini ada 24 kegiatan fisik. Baik itu berupa jalan usaha tani, berupa embung, berupa irigasi air tanah dangkal, lantai jemur, dan terasering. Nah, itu penerima manfaat ada 23 kelompok sebanyak 24 kegiatan. Sebelum tahapan pembangunan infrastruktur dimulai, terlebih dahulu dilakukan verifikasi calon petani calon lahan atau CPCL. Selanjutnya, kelompok tani penerima proyek diharuskan menyusun rencana usulan kegiatan kelompok atau RUKK yang di dalamnya mencantumkan uraian pekerjaan atau daftar pembelanjaan, volume atau jumlah satuan, jenis dan spesifikasi barang, harga satuan, jumlah dana dan sumber pendanaan kegiatan tersebut, serta metode pelaksanaannya. Penyusunan RUKK sendiri di bawah bimbingan tenaga fasilitator desa, konsultan DSC, serta penyuluh, yang selanjutnya disetujui oleh PIU yang dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur. Dalam RUKK, kelompok tani juga harus membuat surat pernyataan kesanggupan kontribusi dana sebesar 20% dari nilai kegiatan yang dapat berupa tenaga kerja, material, atau uang cash. RUKK selanjutnya dipakai sebagai dasar dalam melakukan transfer dana ke rekening kelompok tani pelaksana kegiatan. Sambutan petani penerima Upland Project di Kabupaten Lombok Timur sangat antusias. Terbukti dari tingkat partisipasi petani dalam membangun infrastruktur yang begitu tinggi. Keterlibatan tersebut juga tidak terbatas pada gender, karena keterlibatan perempuan dalam tahapan pembangunan infrastruktur ini juga cukup aktif. Meski ditargetkan kontribusi dari swakelola pembangunan infrastruktur sebesar 20%, namun rata-rata nilai kontribusi petani lebih dari jumlah itu. Alhamdulillah, masyarakat kami di sini, artinya petani atau penyakap kami di kelompok tani Desa Nesot khususnya, sangat antusias sekali, terbukti dengan adanya swadaya gotong royong di awal persiapan lahan, dan di akhir juga di pas penimbunan setelah rabat jadi, kita arahkan untuk menimbun bahu jalan itu.
Untuk panjang rabat kita diberikan sepanjang 1050 meter dengan total dana 367.500.000. Yang berhasil kami bangun justru lebih dari target yang sudah ditentukan, yaitu kami dapat membangun sekitar 1150. Ya, untuk ukuran embung yang sekarang ini ada 200 juta, itu dari dana Upland, yang 20%-nya minimal itu kami tambah, yang itu berupa adalah tenaga swadaya yang kami gunakan, contoh umpamanya untuk pembersihan sebelum kita membuat embung itu. Nah, kemudian juga pada saat penggalian, nah karena kita menggunakan alat berat, itu pun kami bagi dua dengan dana yang ada dari Upland. Nah, demikian juga khusus di tempat saya itu ada saya talut, itu sepanjang lebarnya 4 meter, kemudian saya talut itu juga lumayan. Nah, sementara pola kerja kita untuk swadaya itu kami lakukan dengan anggota kelompok. Hasilnya, pembangunan semua infrastruktur penunjang pertanian yang telah direncanakan untuk kegiatan tahun 2022 dapat selesai dengan baik dan dimanfaatkan untuk peningkatan produksi bawang putih. Banyak terima kasih kepada Dinas Pertanian, kepada pemerintah kabupaten dan dinas terkait. Kemudian IPAD dan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana dan para penyuluh, kemudian fasilitator desa yang mengikuti kegiatan ini. Infrastruktur pendukung pertanian tersebut diharapkan dapat dipelihara dengan baik, sehingga kebermanfaatannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, utamanya bawang putih, dan berbagai jenis tanaman hortikultura lainnya dapat berlangsung dalam jangka waktu lama. Hal ini tentu sebagai upaya untuk mewujudkan meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani menuju Indonesia sejahtera dengan ketahanan pangan yang mapan. Selanjutnya kita serahkan kepada masyarakat. Jadi mereka yang membangun, mereka yang memelihara, dan mereka yang memanfaatkan. Pemerintah sebatas dia memberi bimbingan, dukungan